Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Viral Jasalwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam sebagai sebuah social science. Ya, langsung saja untuk A, definisi ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith atau seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris yang telah menerbitkan bukunya yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith juga biasa dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi. Pada hakikatnya, belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. Beberapa definisi di bawah ini tidak terlepas dari profil, background pendidikan, keluarga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh sang tokoh pada masa itu. Terlepas dari semuanya, tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan pertama dan yang paling utama. Yang kedua ada epistemologi ekonomi Islam. Secara terminologi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengecek tentang keautentikan, pengertian, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Secara garis besar, epistemologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang substansi yang bersangkutan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi berkaitan dengan beberapa hal, yaitu satu, filsafat sebagai cabang yang mencari keabsahan dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua ada metode yang memiliki maksud mengantarkan manusia kepada tujuan. Yang ketiga ada sistem yang bertujuan memperoleh realitas atau hakikat kebenaran pengetahuan. C. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip atau nilai sebagai landasan dasar pengembangan Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Khilafah, dan Ma'ad. Yang pertama ada Tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid adalah fondasi fundamental ajaran Islam yang di dalamnya membentuk 3 asas pokok ekonomi Islam, yaitu 1. Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berjalan menurut kehendaknya. Manusia sebagai khilafahnya hanya mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak mutlak, serta harus untuk melaksanakan hukumnya. Yang kedua ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Dalam Islam, kehidupan dunia yang dipandang sebagai ujian yang sementara, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan suatu yang pasti. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Yang kedua ada al-adl atau keadilan. Al-adl merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik. Karena yang menjadi pembeda baginya adalah hanya tingkat ketakwaan setiap individunya. Implikasi prinsip al-adl atau keadilan dalam ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan terhormat, dan distribusi pendapatan kekayaan secara merata. Intinya Allah memerintahkan kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama pada manusia yang sedang diamanai kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksi bermuamalah atau berniaga. C. Nubuwah atau kenabian. Nubuwah atau kenabian memiliki sifat cinta dan kasih sayang dan bijaksana
Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia tanpa mendapatkan petunjuk dan bimbingan darinya. Maka dari itu, diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Allah mengajarkan jalan atau cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan-kesalahan atau kekhilafan atau taubah. Salah satu tugas Rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan atau salamah di dunia dan di akhirat. Yang keempat ada khilafah atau pemerintah. Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin atau khalifah di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga konsep khilafah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minan nas dalam Islam. Implikasi dalam prinsip khilafah atau aktivitas ekonomi dan bisnis adalah persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya alam adalah amanah dan kewajiban agar berpola hidup hemat dan kesederhanaan. Yang kelima ada ma'at atau hasil. Pada dasarnya, manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Dari sebelum melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam, di dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dalam bekerja, beraktivitas, beramal soleh, dan kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidupnya di dunia maupun ketika di akhirat. Dan kesimpulannya adalah setiap ilmu atau pengetahuan tentu tidak bisa terlepas dari sebuah landasan atau filosofis. Begitu juga halnya dengan ekonomi Islam yang sedang menjadi tren saat ini. Dalam perspektif Islam, lebih diartikan sebagai pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya disebut dengan kebenaran absolut. Sedangkan ilmu sains dikenal luas dalam dunia konvensional adalah ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah ekonomi metode ilmiah. Biasanya disebut dengan kebenaran relatif. Ilmu ekonomi Islam bukan cabang atau bukan berasal dari ilmu ekonomi konvensional atau sekuler, tetapi ilmu hasil ijtihad dalam kurung inovasi dan kreasi ulama yang dalam terminologi Islam tergolong dalam konteks fikih muamalah. Ya, sekian penjelasan ekonomi Islam sebagai sebuah social science dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.